Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sekali lagi mengulas tentang snack video. Kenapa? Karena ternyata postingan saya tentang konten snack video mengundang pro dan kontra yang sedemikian hebatnya. Bahkan di beberapa dari Anda yang sebenarnya lover saya. Oke? Seakan-akan Anda nggak percaya gitu. Saya bilang snack video ini bagus. Ya memang saya tidak bisa menyalahkan Anda 100%. Karena ada berita katanya SWI atau OJK menyatakan snack video itu ilegal. Oke, kan jadi confused. Jadi saya bisa maklum lah. Oke, tapi sayangnya juga ini juga dipakai oleh para bebek dungu pemain VTube yang senang gitu. Nah, katanya tidak suka aplikasi ilegal. Sekarang buktinya main itu aplikasi ilegal. Artinya Anda kan secara tidak sadar mengakui bahwa VTube itu ilegal kan? Kok bodoh amat Anda ya? Anda satu sisi mau menyerang saya, tapi secara tidak sadar Anda mengakui yang Anda mainkan itu ilegal. Makanya kalau mau komen, pinter dikit deh ya. Oke, saya masuk ya. Begini, seperti yang saya sudah jelaskan di video saya mengenai snack video. Anda bisa lihat kalau yang belum pernah lihat ya kan, yang saya bahas mengenai snack video. Di situ saya jelaskan bahwa snack video itu adalah sebuah aplikasi yang sekarang itu di backup dana besar oleh suatu konglomerat China saingan Alibaba, yaitu Tencent. Dia menggelontorkan uang 80 triliun lebih. Anda bisa lihat di video saya tadi. Oke? Digelontorkan untuk apa? Supaya mempromosikan snack video itu lebih banyak di-download orang untuk mengalahkan posisi TikTok. Oke? Anda silakan search lah di Google lah. Anda boleh percaya saya 100%, boleh juga tidak percaya saya 100%. Anda mau pintar kan? Anda search di Google, cari informasi snack video itu apa. Siapa di belakang snack video? Apa strategi mereka? Saya kasih tahu, di Indonesia, katanya ya, saya belum periksa secara tepat. Ini yang saya baca di beberapa media. Snack video sekarang ini sudah mengalahkan TikTok di Indonesia. Oke, di China belum. Oke. Nah, itu salah satu ditunjang dengan dukungan iklan mereka yang begitu masif di beberapa media sosial, terutama YouTube misalnya. Anda yang nonton saya punya channel pasti seringlah sekali atau dua kali melihat iklan snack video. Oke, ntar kita kembali lagi di sana. Nah, di sini dengan guyuran uang 80 triliun lebih itu, targetnya mau mengalahkan TikTok. Bagaimana supaya bisa cepat mengalahkan TikTok? Di YouTube itu ada dua jenis iklan. Nanti di belakang saya akan bahas lagi. Makanya tonton jangan di skip ya, supaya Anda mendapatkan pengertian yang komprehensif. Ada iklan yang cuma sekedar tayang gitu ya. Yang saya sudah kasih tahu berkali-kali, hitungannya adalah CPM, cost per mile, cost per 1000 tayang, yaitu untuk Indonesia cuma $1. 1000 tayang cuma sebut sajalah 15.000 biar gampang ya. Jadi satu kali tayang cuma 15 rupiah. Itu iklan yang paling murah. Oke. Kemudian ada iklan yang lebih mahal, yaitu kalau aplikasi, nanti saya kasih lihat contohnya. Dia mengiklankan dulu gitu ya, menayangkan, kemudian setelah selesai dia keluarkan tombol install. Nah, kalau Anda klik install, kemudian aplikasinya itu Anda download, Anda install ke handphone Anda, itu ada biaya lagi yang akan ditagihkan kepada pemasang iklan. Nanti di belakang saya jelaskan. Oke? Sehingga kalau Anda cuma iklan, tapi aplikasinya tidak diinstal sama penonton iklan, kan Anda buang-buang uang juga kan? Nah, jadi snack video mengiklan di YouTube, dia akan keluarkan tombol yang juga untuk Anda minta diinstal. Oke? Dan itu kalau sampai diinstal dia harus bayar.
Sampai situ dulu ya, nanti kita sambung belakang. Nah, kemudian yang membuat heboh adalah menurut saya SWI itu karena pemberitaan VTube, TikTok Cash gitu ya. Sebenarnya ada satu lagi, TikTok Hot. Beda dengan TikTok ya. Itu TikTok Cash dan TikTok Hot itu hanya mendompleng nama TikTok. Saya sudah bahas juga di video saya, Anda bisa lihat lah mengenai TikTok Cash dan TikTok Hot. Ini benar-benar aplikasi kurang ajar. Dia mendompleng TikTok. Oke, seakan-akan si TikTok Cash sama TikTok Hot ini memberikan Anda uang kalau Anda nonton gitu ya, like tayangan TikTok seseorang. Tapi untuk Anda dapat uang di TikTok Cash misalnya, Anda harus top up uang, Anda harus setor uang dulu. Nah, ini money game Ponzi yang sering saya ulas. Makanya TikTok Cash juga dinyatakan ilegal. Karena dia mereferal atau merekrut orang, memberikan kode undangan, tetapi yang diundang itu untuk mendapat uang harus bayar. Ini ilegal, money game. Oke, kalau ini bubar, orang yang sudah bayar hilang duitnya. Makanya TikTok Cash dibilang ilegal. Nah, memang yang saya katakan tadi, SWI kan menyatakan itu snack video juga ilegal karena melakukan referral. Nggak boleh itu. Nah, ini menarik. Ini sangat menarik. Makanya tonton sampai habis ya. Kita coba flashback 6 tahun yang lalu. Anda bisa lihat di sini. Ketika itu Gojek belum sehebat sekarang. Dia sedang dalam fase bakar-bakar uang. Seperti snack video sekarang ini. Anda bisa lihat di sini. 6 tahun yang lalu, kalau Anda memberikan referral kepada teman Anda untuk menginstalasi aplikasi Gojek, dua-duanya dapat uang. Oke? Anda bisa lihat di sinilah. Anda berikan kode referralnya kepada teman Anda, kode referensi begitu ya. Kode undangan, whatever lah namanya. Kalau dia install, dia dapat uang, Anda juga dapat uang. Ini dilakukan oleh Gojek dengan menggunakan referral. Pertanyaannya, apakah Gojek money game? Bukan kan? Kenapa? Gojek memberikan insentif untuk Anda yang menginstall. Tapi yang menginstall itu tidak disuruh bayar untuk bisa mendapatkan uang lagi. Ini promosi. Bakar-bakar uang. Oke? Jadi dia membakar uang, berikan uang gitu, bukan uang dibakar. Sebanyak-banyaknya supaya orang yang ikutan di aplikasi Gojek, install di HP-nya, dikasih insentif supaya cepat begitu. Oke? Inilah yang sekarang dilakukan oleh snack video. Tetapi karena ada kata referral yang katanya dilarang untuk produk-produk jasa. Oke? Tiba-tiba langsung secara cepat dikatakan itu ilegal. Itu ilegal. Padahal snack video ketika Anda memberikan referensi kepada orang, kode undangan, terus diinstal, yang menginstal itu dapat uang, Anda pun juga nanti dapat uang, orang itu tidak perlu berbayar. Kok gitu uangnya dari mana, Pak? Lah dari tadi Tencent, yang uangnya sudah disediakan memang untuk promosi. Ini adalah bagian dari promosi seperti Gojek 6 tahun yang lalu. Apa anehnya? Money game. Money game di mana, coy? Money game di mana? Dia tidak meminta uang kok dari orang yang Anda undang. Pak, tapi itu kan ada feature beli diamond. Saya kasih tahu. Anda boleh beli, boleh enggak diamond itu. Diamond itu kayak gift lah yang Anda mau berikan gitu ya. Kepada konten yang Anda bilang bagus gitu, Anda mau berikan hadiah. Tapi Anda boleh tidak berikan hadiah, tidak harus. Malah saya tidak merekomendasikan Anda beli diamond kok. Oke? Anda beli diamond tidak menyebabkan keuntungan Anda, uang Anda tambah tinggi. Enggak, itu malah Anda buang-buang duit. Enggak usah. Anda referensikan saja terus dan tidak berbayar. Anda diberikan reward, komisi. Seperti dulu Gojek 6 tahun yang lalu. Tidak, diamond itu hanya Anda beli kalau Anda mau berikan hadiah kepada orang. Oke? Jadi jelas ya, referralnya di sini bukan referral seperti money game. Kalau money game yang sudah Anda rekrut, Anda minta dia supaya setor uang. Kok gitu sama kayak VTube dong, Pak? VTube kan awalnya juga gratis. Iya, awalnya gratis, tapi kan ada fast track. Memang semua pemain VTube gratis semua? Enggak, akhirnya dipaksa-paksa kan? Ya, tanda kutip paksanya. Naik dong bintang 1, naik dong bintang 2, terus sampai bintang 6 yang sekali beli 150 juta. Ini money game. Di snack video tidak ada jenjang berjenjang, Anda harus setor uang, itu tidak ada. Jadi tolong dipahami. Jangan karena gara-gara Anda mendengarkan kata referral, ilegal.
Ya kalau gitu Gojek juga ilegal dong. Oke? Nah, kita lihat lagi ya berikutnya ya. Bakar-bakar uang supaya orang tertarik install atau orang pakai. Dilakukan oleh siapa lagi? Flash misalnya dari BCA. Dulu Flash, sekarang sudah tidak ya. Melakukan promosi kalau Anda bayar parkir di Secure Parking pakai Flash cuman Rp1. Cuman Rp1 untuk 1 jam pertama. Oke, tetapi periodenya terbatas. Kalau Anda lihat di sini contohnya dari 1 Juli sampai 31 Agustus. 2 bulan dia berpromosi. Bakar-bakar uang. Aturan parkirnya itu Rp5.000, misalnya cuman bayar Rp1. Oke, dia bayar ke Secure Parking Rp4.999, mensubsidi. Karena pelanggan cuma bayar Rp1, dia bayar ke Secure Parking Rp4.999. Ini praktek bakar uang. Boleh nggak? Boleh. Supaya kenapa? Supaya orang mau pakai Flash. Pikir coy, ini namanya marketing. Oke. Kemudian siapa lagi? Ditiru sama OVO. OVO pertama kali muncul juga melakukan yang sama. Bayar Rp1 seharian. Lebih gila ini. Kalau tadi kan Flash Rp1 1 jam. Ini parkir seharian. Mau 10 jam kayak berapa? Rp1 di Sky Parking. Oke? Hanya di Sky Parking. Nggak semua. Tadi juga hanya di Secure Parking. Promosi dia. Bakar-bakar uang. Supaya apa? Supaya orang banyak install OVO. Jadi konsep bakar-bakar uang bisa dengan cara seperti ini. Bisa tadi Anda referensikan ke orang. Orang pakai, Anda dapat uang. Dia juga dapat uang. Supaya mau pakai. Kemudian dia kenalkan ke temannya, dapat uang lagi. Itu bakar-bakar uang, bagian dari promosi. Kenapa aneh? Di mana money game-nya? Pikir coy, jangan hanya dengan gara-gara dengar kata referral, ilegal. Tapi Pak, itu SUII yang bilang, nanti saya bahas di belakang. Makanya saya bilang, jangan di-skip sampai selesai. Saya akan bahas sampai tuntas. Ini saya kasih contoh lah, iklan dari Lazada. Lazada juga bakar-bakar uang. Oke? Misalnya dikasih ongkos kirim gratis dan segala macam. Tokopedia pun juga melakukan yang sama. Lazada di sini pasang iklan di YouTube, ya. Nah, begitu iklannya selesai, dia keluar nih yang seperti ini. Ada tombol install. Kalau tombol itu Anda pencet, aplikasi Lazada itu diinstal di HP Anda. Lazada harus bayar lagi tambahan ke YouTube. Nanti saya akan bahas di belakang. Di sini kan dia kan keluarkan uang. Tapi melalui media iklan. Dia harus berbayar. Nah, apa bedanya? Media iklan ini yang harus uangnya dia bayar ke YouTube, dia kasih ke Anda. Jadi Snack Video, intinya dia melakukan promosi 2. Di YouTube dia juga berpromosi seperti Lazada ini, ada tombol install, yang kalau orang klik gitu ya, orang itu dibayar. Sorry, bukan orang itu dibayar, maaf maksud saya. YouTube dibayar oleh Snack. Ada harganya, nanti saya terangkan. Nah, dia memberikan kesempatan yang sama kepada Anda kalau Anda mereferensikan ke orang. Anda dibayar ketimbang dia bayar YouTube, dia bayar Anda. Kan bisa kan? Jadi sebenarnya kalau Anda melakukan referensi ke teman-teman Anda untuk pasang Snack Video, Anda sebenarnya seperti menggantikan fungsi iklan dia di YouTube. Yang dia harus bayar kalau orang klik tombol install. Dia harus berbayar nilai tambahan. Nilai itu diberikan ke Anda kalau Anda mereferensikan. Di mana anehnya? Nggak ada money game-nya. Oke? Oh, Bapak nih jangan-jangan sudah berubah haluan ya. Yang Bapak dulu kritis mengenai aplikasi penghasil uang. Tapi Anda bela-bela. Tunggu, ntar saya terangkan. Tonton sampai selesai. Oke? Lanjut. Nah, di sini saya mesti terangkan. Anda bisa lihat di sinilah. Anda Google informasi ini, kan sekarang zaman internet ya. Anda Google dah. Di sini diterangkan. Simple aja supaya bikin sederhana. Ada yang namanya cost per install. Tadi yang ada tombol install, kalau diklik kan terinstalasi ke HP Anda. Itu ada harganya yang harus dibayar kepada YouTube. Ya kan? Harganya lebih higher, lebih mahal. Ya, sekitar $3. Ya kalau $1 kita bilang 15.000 biar mudahnya. Kalau bayar $3, berarti dia harus bayar 45.000 setiap kali
tombol install itu diklik, dia bayar ke YouTube $3. 45.000. Nah, sedangkan di Snack Video, nah nanti saya kasih tahu lagi ya. Kemarin kan saya jelaskan Anda dapat 52.000 gitu ya setiap kali mereferensikan. Ternyata sekarang sudah turun ya, cuman 30.000 sekian. Artinya apa? Dia lebih murah bayarnya sekarang ketimbang bayar $3. Ya Anda kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau dia bayar ke YouTube plus minus $3. Nah, terus kita lihat yang di kotak itu merah, CPM yang selalu saya katakan, cost per mile. Cost yang Anda bayarkan kalau Anda pasang iklan di YouTube 1.000 kali pasangan, ya 1.000 kali tayang, itu antara 0,78 sampai $7. $7 itu di Kanada, di Amerika. Indonesia $1. Kita bilang saja 15.000. Jadi saya nggak bohong, 1.000 tayang $1. Nah, jadi Snack Video dia keluarkan tayangan tuh pakai CPM terus. Tapi orang iklan itu ditayangkan cuman dilihat orang kan nggak ada gunanya. Setelah selesai dia keluarkan tombol install. Kalau Anda klik tombol installnya, dia bayar lagi yang tadi $3. Oke? Dia apa? Promosi, bakar uang dong. Iya, karena dia pasang iklan, bakar uang. Promosi itu selalu namanya bakar uang. Bisa kembali, bisa tidak, bisa untung, bisa rugi. Oke? Dia bakar uang pasang iklan. Dengan teknik tadi, CPM dulu, kemudian kalau diklik bayarnya pakai cost per install. Oke? Sampai sini mungkin mulai tambah cerdas Anda ya, mengenai bagaimana dunia digital advertising yang sesungguhnya. Bukan seperti VTube. Oke? VTube, ntar saya kasih tahu, makan-makan uang. Kalau ini bakar-bakar uang, dibagi gitu. VTube makan-makan uang bebek dungu. Ini bakar-bakar uang, ngasih. Oke? Nah, di sini ada suatu diskusi. Nah, ini berhubungan dengan statement Satgas Waspada Investasi yang menyatakan Snack Video itu ilegal. Menarik ya? Seakan-akan sekarang ada menuduh kok saya berseberangan gitu dengan SWI. Tunggu dulu, kita lihat di sini. Dikatakan, apakah Snack Video masih aman digunakan? Nah, Satgas Waspada Investasi telah menghimbau kepada masyarakat agar tidak lagi menggunakan aplikasi Snack Video. Oke? Meskipun begitu, tidak sedikit orang yang menganggap bahwa aplikasi Snack Video ini masih aman untuk digunakan. Ya memang aman lah, Anda nggak akan kehilangan uang Anda. Anda tidak akan diminta untuk melakukan top up, tidak untuk deposit namanya. Tidak ada program naik level gitu, nggak ada. Nggak seperti VTube naik level bintang 1, bintang 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang bintang 7, pening dia. Karena diblokir. Oke. Tidak ada di Snack Video, ya kan? Jadi benar aman untuk digunakan. Anda nggak percaya, nggak usah install. Ya, saya tidak paksa. Oke. Snack Video tidak meminta biaya pendaftaran dan betul-betul membayar para penggunanya yang berhasil menyelesaikan event, ya kan? Nonton, pasang konten dan selanjutnya, atau yang mereferensikan kepada orang lain. Karena itu maka para pengguna Snack Video ini yakin bahwa Snack Video masih aman. Sama seperti TikTok lah. TikTok dulu juga bakar-bakar uang. Kalau Anda mereferensikan, saya nggak tahu Anda ikutan nggak di Indonesia ini. Ya, sama dapat uang. Kalau nggak salah yang saya tahu nggak sebesar Snack Video. Sudah pernah dilakukan oleh TikTok. Bukan TikTok Cash ya, TikTok. Saingannya Snack Video. Ya kan? Jadi para pengguna ini yakin bahwa Snack Video ini masih aman dan tidak melakukan penipuan. Snack Video baru melakukan penipuan kalau dia minta Anda setor uang. Pak tadi, tapi kan Anda ada diamond yang dijual. Kalau Anda mau beli diamondnya dan kalau Anda mau beri hadiah kepada pembuat konten, kalau Anda nggak mau kasih hadiah, nggak usah dibeli diamondnya. Titik, sudah selesai. Tidak ada uang sedikit pun yang Anda keluarkan di Snack Video. Nah, di sini ada lagi diskusi, meski status ini dianggap ilegal, Snack Video masih bisa mengajukan izin kepada OJK. Itu bukan urusan saya. Silakan Snack Video menyanggah. Pasti disanggah oleh Snack Video. Saya yakin mereka punya tim yang keren kok. Saya tahu, oke? Nah, kita lihat lagi kotak yang saya sudah merahkan itu ya. Sudah banyak aplikasi yang dianggap membayar, ya kan? Tetapi kuncinya adalah ketika menggunakan aplikasi tersebut, ada uang registrasi. Snack Video nggak ada uang registrasi. VTube ada, memang pertama kali dikasih gratis. Tapi nanti, oh naik dong fast track, bintang 1, bintang 2, terus bintang 6, nanti bintang 7, pening. Masuk rumah sakit, stroke. Oke, di sini tidak ada uang untuk registrasi, maupun ada daftar harga yang
ingin masuk ke level yang tertinggi. Nggak ada di snack video. Nggak seperti video bintang 1 sampai bintang 6. Snack video nggak ada bintang-bintangan, nggak ada level-levelan. Aduh, Anda install lah, Anda nggak keluar uang. Nah, kalaupun ada, kalau ada seperti YouTube, kan ada kan level-levelnya bintang 1, bintang 6. Maka Anda harus mewaspadai aplikasi tersebut. Betul. Tapi jika tidak ada biaya yang keluar, maka aplikasi tersebut bisa kalian gunakan untuk menghasilkan uang. Masih nggak jelas bahasa Indonesianya. Saya bingung gitu ya. Hanya gara-gara kata referral gitu ya. Ilegal. Harusnya Anda cerdas. Tidak boleh referral kalau di balik referral itu bukan penjualan barang, MLM. Kalau MLM pasti referral. Asuransi pasti referral. Kalau referral untuk jasa dan di balik jasa itu Anda harus top up uang yang ujung-ujungnya menjadi money game, itu ilegal. Tapi ini tidak ada uang yang Anda keluarkan. Cuman pakai referral aja, ngenalin gitu. Kayak Anda misalnya udah beli baju bagus, Anda kenalin ke orang, ini baju bagus. Sama tokonya Anda dikasih komisi. Dikasih kaos kaki gitu hadiah misalnya. Referral kan? Ilegal nggak toko yang Anda referral? Tidak, udahlah gampang. Ya. Kemudian, Kumparan juga membahas mengenai aplikasi snack video. Anda sesulah di Kumparan lah. Kumparan ya. Apa itu aplikasi snack video? Aplikasi pesaing TikTok yang bayar pengguna untuk nonton. Anda bacalah artikelnya. Sama Kumparan membahas bahwa dia tidak menemukan seperti halnya di YouTube gitu ya, orang harus berbayar. Tidak ada. Tidak ada. Baca deh ya. Nah, kemudian ada yang mencurigai saya. Lah, Bapak nih ternyata ngajarin orang untuk tidak main aplikasi ilegal, tapi Anda sendiri main ilegal. Saya katakan tadi, berarti Anda mengakui dong bahwa Anda selama ini main aplikasi YouTube atau apapun yang ilegal kan? Tapi Anda menuduh saya yang mencoba. Saya nggak main kok. Saya nggak ada konten di snack video, nggak ada. Saya cuma tertarik mencoba, benar dapat uang. Dan saya pelajari tidak ada salahnya, kan saya sudah jelaskan. Makanya saya umumkan. Kan banyak yang minta, Bapak jangan mengkritik aplikasi terus lah. Ini jelek, ini jelek. Coba yang bagus mana? Ya saya kasih tahu, ini bagus. Masih nggak suka. Terserah coy. Ya, gua nggak pikirin. Memang gua pikirin. Ya, lu suka boleh, lu nggak suka juga. Gua nggak pikirin. Cuma kalau mau bully saya, bully yang cerdas. Kalau Anda bully masuk ke pribadi, bisa saya blok Anda, atau kalau perlu ya saya tuntut. Oke? Nggak apa-apa kok kita beda pendapat gitu ya. Anda masih nggak mau terima bahasan saya ini, dan tetap ngotot, pokoknya itu ilegal. Terserah, jangan main. Saya nggak suruh Anda kok, saya tidak merekrut Anda. Saya cuma merekomendasikan, mau silakan install. Enggak, nggak apa-apa. Ini saya kasih contoh ya, saya pernah dihubungi oleh agent dari Binomo. Anda lihatlah nomor teleponnya itu dari luar negeri. Dia mau saya mengendorse Binomo. Dia nggak tahu bahwa saya sudah mengulas aplikasi Binomo yang saya bilang ini penjudian. Dan juga memang sudah ilegal di Indonesia, sudah dilarang oleh SUI. Ditawarkan dia mau bayar saya tolak. Kalau saya perlu uang, saya terima dong. Saya ngoceh aja, enggak lah. Saya jaga reputasi saya. Oke? Jadi ketika saya mengulas snack video, saya tuh mempertaruhkan reputasi saya. Ya. Karena saya tahu ini bukan money game. Tapi kalau Anda masih nggak percaya, buktikan ini money game. Di mana orang akan kehilangan uang. Di mana orang akan dirugikan. Kalau Anda tidak bisa buktikan, jangan asal ngoceh gitu ya. Ini money game, ini ponzi. Menggelikan. Oke. Ini jelas ya, saya menolak menjadi endorser Binomo. Saya tidak mau. Nah, oleh karena itu, karena saya yakin, sekali lagi saya nggak dibayar nih sama snack video. Karena aplikasi yang seperti ini sudah ada hampir 4 lah. Pertama kali saya bahas Buzzbreak, saya bilang ini benar menghasilkan uang, cuman kecil. Nontonlah Buzzbreak. Saya sudah bahas. Kemudian yang kedua Kesin. Juga sama saya bilang, ini menghasilkan uang, tapi kecil. Saya melakukannya dengan jujur. Kemudian ada satu aplikasi Kris yang bisa Anda dapat uang jika Anda merekomendasikan. Nah, ini saya makan merekomendasikan ke warung-warung, toko gitu ya. Kan merekomendasikan, Anda dapat komisi. Anda bisa lihat juga Kris di sini.
Saya tidak dibayar. Kemudian ketika orang banyak minta, Pak, tolong dicek snack video. Nah, sama ini menghasilkan uang. Jadi ini bukan pertama kali saya mendukung sebuah aplikasi. Ini yang keempat. Satu lagi, sorry. 1, 2, 3. Ini yang kelima. Yang keempat saya sempat bahas yang namanya Raja View. Raja View. Saya juga tidak dibayar. Jadi ini snack video adalah yang kelima yang saya bilang benar bisa menghasilkan uang. Iya dong, kan saya harus jujur. Yang jelek saya bilang jelek, yang bisa menghasilkan uang, saya bilang bisa menghasilkan uang. Caranya gimana? Seperti yang di video saya sudah bahas. Saya ulang ya di sini. Caranya sederhana. Anda download aplikasi snack video. Saya tidak malu-malu ini ngomongnya. Anda download, karena ini benar. Aplikasi snack video, kalau Anda pakai Android dari Google Play Store, kalau Anda pakai Apple, Anda download dari App Store. Oke? Setelah Anda download, ya, Anda install gitu ya. Nanti Anda ikutilah petunjuknya, nanti Anda diminta untuk memasukkan kode undangan. Kode undangan. Di sini kode undangan saya nggak malu-malu, saya share. Ya, kode undangannya berapa? 861-947-877. Silakan. Anda install, Anda dapat uang, saya pun yang mereferensikan dapat uang. Oke? Nah, inilah suatu konsep bakar-bakar uang, baik itu melalui digital advertising yang mereka lakukan di YouTube, gitu kan, yang sudah saya bahas tadi, itu dengan cerdas dia menarget orang. Maksudnya apa Pak dengan cerdas menarget orang? Saya kasih tahu. Anda yang sudah pernah install snack video, saya kasih tahu ya, tidak akan bisa melihat iklan snack video di YouTube. Percaya saya, ini yang namanya teknik profiling. Dia tidak mau menampilkan iklan ke orang yang sudah pakai aplikasinya. Tadi contoh yang iklan Lazada itu baru muncul di HP saya. Kenapa? Karena saya belum install aplikasi Lazada. Maka iklan itu muncul. Oke? Iklan TikTok tidak muncul lagi, maka saya tidak bisa kasih lihat contohnya. Karena saya sudah install, maka dia tidak akan muncul lagi di YouTube saya kalau saya nonton. Oke? Maka tadi saya kasih contoh iklan Lazada. Kenapa? Karena saya belum install aplikasi Lazada. Inilah teknik yang namanya profiling yang sudah saya jelaskan berkali-kali. Teknik menampilkan iklan ke audiens yang tepat. Bayangkan kalau Anda sudah pernah pasang iklan, pasang aplikasi snack video, ditayangkan lagi melalui YouTube. Kan seperti orang bodoh itu YouTube. Dan snack video juga nggak mau iklannya ditayangkan lagi ke orang yang sudah pakai snack video. Nah, coba kita bandingkan dengan aplikasi makan uangnya VTube. Iklan apapun ditayangkan. Contoh misalnya pun kalau benar ya snack video atau Lazada pasang iklan gitu di VTube. Misalnya. Terus ada orang yang sudah install aplikasi snack video atau Lazada. Kan tetap kan iklan itu muncul di VTube. Yang orang bisa klik berpuluh-puluh kali atau beratus-ratus kali. Teorinya katanya supaya dibayar. Loh, itu tidak profiling yang benar. Dan bego yang pasang iklan di VTube. Maka saya bilang iklannya bodong, tidak ada. Kan sudah saya sering bahas, iklannya itu bodong semua. Oke? Jadi demikian saja bahasan saya kali ini. Mempertegas konten saya yang sebelumnya mengenai snack video. Kalau Anda masih tidak percaya sama saya atau mungkin menuduh Pak Chandra sekarang integritasnya mulai bergeser gitu ya, memainkan aplikasi money game, terserah Anda ya. Silakan buktikan bahwa yang saya sebutkan ini adalah money game. Ya, buktikan juga yang saya sudah buktikan sebelumnya seperti Buzzbreak, Casin itu money game. Tidak ada. Raja View money game, tidak ada. Kris money game, tidak. Oke, udahlah. Jangan mentang-mentang Anda kesel gitu sama saya sering telanjangi VTube, terus Anda sekarang ngeledekin saya karena saya mereview snack video dengan jujur. Oke? Jadi demikian saja. Oke? Pada kesempatan ini saya sudah menuntaskan permintaan sebagian dari Anda untuk mereview kembali snack video supaya lebih jelas dan supaya jelas posisi saya mengenai snack video ini. Bahwa saya tidak pernah mereferensikan sebuah aplikasi yang berbahaya. Tapi kalau Anda masih ngotot, wah itu kata SWI itu ilegal atau apa,
Nanti dulu kita lihat, sekarang sedang diminta review. Saya percayalah orang Snack Video akan bilang, akan menjelaskan. Ya mungkin orang dari SWI waktu analisanya cuma melihat referral sistemnya saja, tapi dia tidak melihat apakah ada uang yang harus dibayar atau tidak. Mungkin situ luput. Oke, kita tunggu saja. Tapi kalau Anda tidak mau install, saya nggak paksa kok. Saya cuma mereview ulang supaya menegaskan bahwa tidak akan ada orang yang dirugikan jika bermain Snack Video. Demikian bahasan saya, silakan share video saya ini kepada teman-teman dan kerabat Anda supaya mereka juga boleh tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.